Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meresmikan Sodetan Ciliwung pada Senin 31 Juli 2023. Sodetan ini merupakan proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR yang dibangun untuk mengurangi risiko banjir di sejumlah wilayah di DKI Jakarta. Presiden Joko Widodo meresmikan Sodetan Sungai Ciliwung di Jakarta Timur pada Senin 31 Juli. Sodetan dengan panjang 1.200 meter ini dibangun untuk mengurangi risiko banjir di 6 kelurahan di wilayah DKI Jakarta. Sebagai proyek pengendali banjir, Sodetan dapat mengalihkan air hingga sekitar 60 meter kubik per detik dari Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur. Presiden Joko Widodo menyampaikan Sodetan Ciliwung hanya salah satu upaya pemerintah sebab masih ada proyek-proyek lain yang harus dibangun untuk menangani banjir di Jakarta. Kemudian hari ini telah selesai dikerjakan Sodetan Ciliwung. Dan untuk penanganan banjir di Jakarta itu belum cukup. Karena kita di Jakarta tidak hanya ngurusi yang namanya Sungai Ciliwung saja. Sodetan Ciliwung merupakan bagian dari proyek pengendalian banjir di Jakarta dari hulu hingga ke hilir yang terintegrasi. Guna mendukung proyek tersebut, Kementerian PUPR sedang dalam proses normalisasi Sungai Ciliwung, serta telah meresmikan Bendungan Ciawi dan Sukamahi yang terletak di Kabupaten Bogor. Pemirsa, sekitar 7.000 warga Kabupaten Puncak, Papua Tengah terdampak cuaca ekstrim yang terjadi sejak Juni lalu. Presiden Joko Widodo mengungkapkan pihaknya telah menginstruksikan sejumlah instansi untuk bergerak lebih cepat membantu warga, namun penyaluran bantuan tersebut justru terhambat masalah cuaca ekstrim yang menyulitkan untuk menjangkau daerah yang tertimpa musibah. Cuaca ekstrim melanda dua distrik di Kabupaten Puncak, Papua Tengah sejak awal Juni lalu. Sekitar 7.000 warga terdampak bencana kekeringan dan kelaparan. Per tanggal 27 Juli, tercatat 6 orang telah meninggal dunia. Bantuan berupa sandang dan pangan telah disalurkan oleh pemerintah dan masih akan berlanjut. Usai meresmikan Sodetan Ciliwung pada Senin 31 Juli, Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah berusaha untuk bergerak cepat dan telah menginstruksikan Kemenko PMK, Kemensos, BNPB, serta pemerintah daerah untuk turun tangan menyalurkan bantuan. Namun masalah cuaca ekstrim dan keamanan menjadi kendala dalam penyaluran bantuan karena kontur daerah yang terkena musibah. Supaya tahu ya, itu ada daerah spesifik yang kalau di musim salju itu yang namanya tanaman tidak ada yang tumbuh. Di ketinggian yang sangat tinggi distrik itu. Yang kedua, bantuan untuk makanan juga problem di urusan keamanan. Pesawat tidak berani turun, sehingga problem lagi. Meski mengalami kesulitan, pemerintah tetap berkomitmen untuk menyalurkan bantuan melalui berbagai alternatif dengan melibatkan pengamanan TNI, menyewa pesawat, dan mendistribusikan bantuan melalui bandara terdekat yang dapat diakses. Pemirsa, Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah mengalokasikan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT sebagai bantuan langsung tunai bagi 18.350 petani dan buruh di dunia pertembakauan. Bantuan tersebut diberikan selama 4 bulan dengan nominal Rp300.000 per bulan. Sebanyak 18.350 keluarga penerima manfaat di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah menerima bantuan langsung tunai dari alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT yang telah dianggarkan sebesar 22 miliar rupiah.
Total bantuan dari pemerintah Kabupaten Temanggung tersebut diberikan selama 4 bulan, mulai bulan Juli hingga Oktober 2023 dengan nominal Rp300.000 per bulan per keluarga penerima manfaat. Kepala Dinas Sosial Temanggung Prasojo yang ditemui pada 31 Juli mengatakan, penerima manfaat adalah buruh tani tembakau, perajin keranjang, perajin rigen, buruh tani cengkeh, buruh bongkar di gudang tembakau, serta buruh pengolahan cengkeh. Yang menyebutkan, jumlah penerima di tahun ini meningkat 2 kali lipat dibandingkan tahun 2022, yang hanya tercatat sebanyak 9.790 penerima. Kalau BLT DPHJAD memang untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Kalau kita memang dinas sosial itu hubungannya dengan kebutuhan dasar, nanti bisa diberikan kebutuhan pokok untuk per hari di KPM khususnya bagi buruh tani tembakau. Tahun 2023 ini, Kabupaten Temanggung mendapatkan dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebesar Rp38,32 miliar yang akan dibagi menjadi 3 kelompok bantuan, yaitu bantuan langsung tunai, bantuan kesehatan, dan bantuan penegakan hukum. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa.
Pemirsa, anggaran sebesar 8,3 miliar rupiah dialokasikan pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk memperbaiki Masjid Raya Sumatera Barat yang menjadi salah satu ikon wisata religi. Selain memberikan rasa nyaman kepada jamaah yang ingin beribadah, masjid ini juga diperbaiki untuk menyambut kegiatan World Islamic Entrepreneur Summit 2023 di kawasan tersebut. Perbaikan Masjid Raya Sumatera Barat masih terus dikebut. Hingga Sabtu 29 Juli, proses pengerjaan telah mencapai 40% yang ditargetkan rampung paling lambat Oktober 2023. Menurut Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansyarullah, Sabtu 29 Juli, perbaikan dilakukan tidak hanya untuk memberi kenyamanan pada jamaah, terutama pada bagian-bagian yang rusak akibat cuaca. Perbaikan ini juga merupakan persiapan pertemuan World Islamic Entrepreneur Summit 2023 yang direncanakan akan terpusat di masjid sana. Untuk perbaikan kali ini, Pemprov Sumbar mengalokasikan anggaran 8,3 miliar rupiah yang bersumber dari APBD tahun 2023. Selain itu, rencana pengembangan kawasan Masjid Raya juga telah disiapkan. Masjid itu nantinya diharapkan tidak cuma jadi pusat kegiatan, tetapi juga wisata religi. Karena Masjid Raya di samping sudah tempat ibadah bagi kita, dan kegiatan-kegiatan rutin ya, karena udah setiap bulan dapat teman-teman besar di sana. Nah, jadi kita harapkan memang masjid ini menjadi tempat berkegiatan untuk kegiatan-kegiatan keumatan dan dengan keislaman. Nah, kos itu kita perlu kita berikan, kita perbaiki, kita benahi ya segala sesuatu yang ada di sana. Termasuk penataan untuk PKL yang Insya Allah itu juga bagian akan disempurnakan sehingga lebih representatif. Sementara itu, perbaikan Masjid Raya Sumbar tahun ini hanya dilakukan pada bagian-bagian yang rusak parah saja. Sebagian besar adalah pengecatan ulang ornamen-ornamen yang pudar akibat cuaca. Juga perbaikan plafon, penerangan, serta susuran tangga. Dari Pemirsa, Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan Badan Geologi Pembangunan Stasiun Pengamatan penurunan tanah di Stadion Heogeng, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Hal itu bertujuan untuk mengkaji penyebab penurunan tanah di pantai utara Jawa Tengah yang telah mencapai 5,5 cm setiap tahunnya. Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan atau PATGTL, Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kembali membangun stasiun pemantauan penurunan tanah di Stadion Hugeng, Kota Pekalongan, Jawa Tengah pada 30 Juli untuk mengkaji penyebab terjadinya penurunan tanah di Kota Pekalongan. Apalagi di kawasan Stadion Hugeng yang telah terjadi penurunan tanah hingga 18 cm sejak tahun 2020, atau dengan kata lain, terjadi penurunan sekitar 5,5 cm setiap tahun, baik karena faktor alami maupun aktivitas manusia, sehingga perlu ada regulasi dari pemerintah daerah untuk mengantisipasi penurunan. Selain membangun stasiun pemantauan, proses pengeboran seperti dijelaskan Ketua Tim Infrastruktur Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan, William Pradana Solu, juga untuk melihat struktur lapisan tanah, sehingga dapat diketahui penyebab terjadinya penurunan muka tanah. Apakah itu karena yang tanahnya lempung, belum terkonsolidasi, beban bangunan di atasnya, atau karena pengambilan air tanah yang berlebih gitu ininya. Jadi kita masih dalam proses kajian seperti itu. Untuk yang karena faktor antropogenik mungkin ya bisa dikeluarkan kebijakan-kebijakan supaya misalkan daerah situ jangan terlalu banyak pembangunan untuk infrastrukturnya misalkan, terus untuk air tanahnya tidak diambil secara berlebihan gitu. Muka tanah kawasan pesisir pantai utara Jateng sendiri sebagian telah berubah dari sawah menjadi tambak, bahkan menjadi pantai. Untuk mengkaji hal itu, PATGL, Badan Geologi memasang stasiun pengamatan di sejumlah titik, di mana selain yang sedang dibangun, juga 2 titik di Demak dan 2 titik di Semarang. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia.
Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Kota Tarakan menyimpan begitu banyak kekayaan budaya, salah satunya yakni rumah adat atau baloi adat khas suku Tidung. Diresmikan sejak 2018, rumah adat ini telah menjadi objek wisata yang menyimpan berbagai benda bersejarah. Jangan lupa mampir ke rumah adat khas suku Tidung alias baloi adat saat Anda berada di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Para wisatawan yang berkunjung ke rumah adat suku Tidung Tarakan ini dapat melihat koleksi barang peninggalan zaman dahulu yang berada di 2 ruangan berbeda. Salah satu ruangan bernama Delaki berisi alat perangkap ikan, senjata kuno seperti mandau, juga alat bermain tradisional. Di ruangan lain bernama Ruang Denandu, terdapat pernak-pernik mulai dari alat musik kelintangan, baju adat suku Tidung, panggau atau tempat pelaminan, selapa bintang, atau peralatan untuk menyirih.
Budayawan Datu Norbek mengatakan ada satu benda unik yang bisa Anda temukan di ruangan Denandu, yakni timbang sapor atau timbangan untuk bayi yang lahir di bulan Safar. Ada pula padau 7 dulung, perahu 7 haluan yang dulunya jadi kendaraan kebesaran Raja Tarakan pada masa kejayaan abad 16 hingga 17 Masehi. Perahu ini juga biasa digunakan pada perayaan Irau Tengkayu setiap tahun, dilepas ke laut sebagai simbol menolak bala. Rumah adat yang juga disebut rumah raya atau baloi mayo ini memang megah. Terdiri dari 5 bangunan utama dan 4 bangunan kecil. Biasanya dipakai untuk kegiatan berskala besar, tempat berkumpul masyarakat, atau kediaman keluarga kerajaan. Ini baloi mayo, maksudnya itu rumah raya, artinya ya rumah tempat perayaan, begitu. Kira-kira sederhananya gedung lah. Bahasa Kidung tidak punya padan kata langsung dari kata gedung itu. Nah, bisa juga istana, gitu. Nah, jadi itu tempat kegiatan yang raya-raya tadi itu. Rumah adat ini jadi tujuan wisata yang seru bagi pengunjung. Selain menambah wawasan soal adat suku Tidung, seorang pengunjung bahkan jadi bernostalgia karena melihat berbagai permainan tradisional yang pernah mengisi masa kecilnya. Kali saya mau berkunjung ke balai adat ini karena ngelihat kata teman tuh banyak adat Tidung dan budayanya sekaligus tradisinya itu ditampilkan di sini seperti itu. Jadi saya penasaran melihat seperti apa karena dulu waktu kecil saya sempat juga bermain permainan dari tradisional seperti tadi kayak logo, gasing. Rumah adat yang dirawat secara rutin setiap pekan ini bisa dikunjungi dengan harga tiket relatif terjangkau yakni Rp5.000. Pemirsa, menu kroffel alias gabungan adonan kroffel yang dibuat seperti waffle agaknya menjadi salah satu menu yang wajib masuk ke dalam daftar kuliner Anda. Kroffel yang biasanya identik dengan rasa manis ini kini hadir dengan cita rasa gurih nan mewah yang membuat para penikmatnya semakin ketagihan. Seperti apa kroffel istimewa ini? Berikut liputannya untuk Anda. Siapa di sini para penikmat pastry? Ya, kabar baik bagi Anda para pemburu kuliner sebab varian baru dari kroffel, adonan croissant yang diolah menggunakan cetakan waffle tersebut kini hadir dengan cita rasa yang berbeda. Bila kroffel umumnya identik dengan rasa manis, namun kali ini kroffel bisa dinikmati dengan cita rasa gurih loh, yakni truffle mushroom kroffel dan egg and cheese kroffel. Kudapan dengan tekstur lembut dan garing di luar ini bakal semakin memanjakan lidah Anda berkat olesan krim jamur truffle di dalamnya yang memberi aroma dan rasa yang lebih mewah. Perpaduan keju dan omelet telur omega pada egg and cheese kroffel pun juga lumer di mulut, sehingga kudapan asal Prancis ini benar-benar bikin para penikmatnya ketagihan. Ya, semua itu bisa Anda nikmati di seluruh gerai 21 Cafe dan berbagai platform pemesanan daring. Soal harga, nggak perlu khawatir. Cukup merogoh kocek sebesar Rp55.000, Anda sudah bisa mencicipi penganan yang dijuluki makanan sultan ini. Kita menganggap kroffel kita tuh salah satu yang terenak di Indonesia saat ini. Karena pertama dari ingredientsnya juga kita pakai full quality of ingredientsnya yang baik. Kita pakai butter yang terbaik, juga dengan all ingredients yang lainnya juga truffle, mushroom, truffle oil, semuanya yang oke semua. Nah, telurnya juga ada mix with omega egg.
Selain menu kroffel, ada lagi nih menu rekomen yang bisa Anda coba selagi menunggu film kesayangan Anda di bioskop, yakni avocado latte, segarnya perpaduan es kopi espresso dengan alpukat dan susu segar yang semakin pecah di lidah setelah diberi topping cincau hitam. Buat kamu para penikmat matcha, kamu akan dibuat jatuh hati dengan Go Matcha. Premium matcha yang dipadukan dengan pure mangga, susu oat, dan milk foam sebagai pugasan menjadi perpaduan yang unik yang sanggup memanjakan dahaga. Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.